Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam rahayu untuk para sahabat Mas Abi Official dimanapun berada. Semoga para sahabat selalu berikan kesehatan jasmani, rohani, panjang umur, mudah rezeki, dilancarkan segala urusannya, serta dikabulkan segala hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, pada video saya kali ini, sekarang saya itu ada di kampung saya, lebih tepatnya itu di daerah Riau, Laudalu, Desa Kepayang. Dan di sini agendanya saya tetap ingin mengeksplor wilayah daerah khusus Rokan Hulu sih, Laudalu lebih tepatnya ya. Saatnya nanti kalau memang ada narasumber yang memang mau kita wawancarai ya, kemana tempat itu tidak masalah seperti itu ya. Jadi pada malam ini, karena kebetulan rumah saya itu agak di pelosok, dan di sini juga dulu menjadi salah satu tempat yang istilahnya itu banyak hal-hal yang di luar logika, dan tidak sedikit juga banyak warga sekitar itu yang sering diganggu oleh makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Jadi pada kesempatan kali ini, karena memang saya di sini sudah lama kenal sama beliau di samping kita, dan dia juga mempunyai satu pengalaman yang menurut saya itu cukup menarik untuk diulas atau kita publikasikan. Jadi sekarang kita akan mencoba mewawancarai beliau, dan beliau juga berkenan memberikan waktunya untuk kita wawancarai ya. Jadi buat teman-teman di sana, kenalkan beliau ini Bang Budi ya. Iya, Bang Budi. Bang Budi. Ini jadi sebelum kita wawancara ya, Bang Budi ini beliau itu memang dari kecil sampai sekarang punya istri memang tinggal di daerah sini-sini aja, dan kejadian ini itu pun dirasakan ketika beliau itu pindah dekat dengan rumah orang tua. Iya betul Bang Budi ya? Iya benar. Jadi boleh nggak ceritakan sama penonton sama saya kejadian seperti apa yang abang rasakan waktu di sini? Kejadiannya nih sih lucu tapi agak menegangkan, karena gini, kan kita buka kedai ataupun warung lah ya kan. Jadi pas jam 1 ataupun setengah 2 kita kan ketiduran. Iya. Jadi rupanya tuh pas nutup pintu. Nah, tiba-tiba kan istri saya bangunin kan, pertama kan bangunin, tapi kita nggak bangun. Terus nggak lama, selang ada setengah jam itu kan ada yang ngetok. Ada yang ngetok dinding. Karena kan dinding kedai itu dari papannya gitu. Ada yang ngetok. Terus tiba-tiba terkejut kan, terbangun. Begitu kita bangun, kita lihat nggak ada kan itu. Nggak ada. Tiba-tiba kayak ada yang ketawa nih. Ada ketawa. Terus dia hilang gitu. Jadi kita semua nonton, apa nih? Oh ya udahlah, kalau mau pergi lewat lah ya. Itu kita, suara ketawanya itu perempuan. Ya, perempuan. Berarti jenisnya kuntilanak lah. Seperti itu bisa itu. Itu jam berapa Bang? Setengah 2 malam tuh. Setengah 2 malam. Jadi posisi memang abang itu tidur di samping di dalam kedai. Jadi itu tadi guys, beliau itu tidak sengaja ketiduran di samping kedainya beliau, dan posisinya mungkin ya karena kecapean mungkin ya. Jadi beliau lupa untuk nutup pintu, dan akhirnya itu tadi ditegur oleh sosok-sosok yang gembel-gembel itulah saya bilang. Iya, nggak kasat mata lah. Tapi baik sih menurut aku, karena itu bukan kejadian yang pertama ya. Ada yang kedua kan itu gitu juga. Sekitar jam 12 lewat lah, setengah 1. Ya gitu kejadiannya gitu juga. Gitu juga. Berarti sudah sering lah istilahnya. Kedua kali ya. Kita ketiduran juga di ruang tamu. Begitu bangun, kedai itu kan belum tertutup semua. Begitu tuh bangun, itu kayak ada yang bangun nih, dia seperti putih gitu kan, kayak bayangan mutar, tapi balik lagi mutar kan. Begitu kita terkejut, ya udah ya makasih ya, kita bilang gitu. Dia ini mutar rumah kah atau posisi mutar bolak-balik depan? Di depan pintu kedai itu aja. Depan pintu kedai itu aja. Iya, ibaratnya seolah-olah dia tuh baik gini deh. Mau bangun
udah malam, kemudian ditutup, nanti takutnya seperti itulah. Seperti memberi peringatan lah, memberitahu kepada kita bahwasannya tutup seperti lah. Iya. Jadi posisi saat itu abang tuh gimana sih? Biasa aja atau mungkin kayak takut atau bagaimana? Rasa takut gitu? tuh pasti ada, namanya manusiawi kan. Tapi banyak karena kita udah memang seperti Anda sampaikan tadi kan, dari kecil sampai banyak, nggak dari kecil lah ya kan, banyak dari remaja lah, beberapa pindah dari Sumatera Utara kemari kan, dari sekitar kurang lebih sekitar 10 atau 15 tahun kan. Jadi udah terbiasa, lagi banyak kayak ya udah biasa hal seperti ini kan. Jadi sudah terbiasa dengan hal seperti itu kan, memang wilayah abang juga keluar di sini, cari makan di sini, intinya memang sudah hal biasa begitu. Salah. Tapi selama abang di sini, tinggal di sini, apakah hanya 2 itu kejadian? Ini kan kejadian abang ini kan waktu abang nikah aja kan? Sebelumnya? Kalau sebelumnya ya, karena dulu kita kan dari Sumatera Utara pindah ke Riau ini kan, di sini kan bisa dibilang masih bukan baru lah. Masih bukan baru ya. Jadi kalau kita pergi jalan itu yang punya TV itu cuma 1-2. Iya betul. Kita pergi jalan gitu kan. Ya seperti sekarang udah rame lah. Rame kan, sawah itu udah lebar semua. Udah rumah-rumah kan. Kalau dulu sini dia jembatan sini itu kan sunyi kan. Ya kadang ada yang kayak kita dilempar pasir. Karena nanti kalau ke sana itu, kalau ada jembatan ke sana lagi itu yang semalam itu sampai ada tragedi orang gantung diri kan. Gitu. Itu ya kadang nanti ada yang ngetawain, nanti kayak ada bayangan putih yang melintas. Tapi karena yang kita takut tuh wajar namanya. Iya wajar takut itu. Tapi karena kita banyak udah jadi itulah akses jalan kita keluar masuk ya, mau tak mau kayak udah bersahabat lah kayak bersahabat lah. Jadi Bang Bud, pernah nggak abang itu dinampakkan wujudnya atau hanya sekelebatan saja? Kalau untuk wujudnya mudah-mudahan jangan sampai lah. Jangan sampai. Takutnya kita ngedot santai gimana kan. Tapi kalau apa paling cuma sekelebatan. Sekelebatan aja begitu ya. Kadang itu memang yang sering. Nah, kita kan kadang nanti pulang kerja habis makan ngopi gini kayak kita gini kan. Pas duduk gini karena nanti kayak di sana kayak kita besar. Nanti di samping kayak apalagi itu kalau udah lewat jam 12 malam itu kayak ada yang ngasih tahu itu udah malam. Memang lintasan dia tuh sih, kalau si putih itu ya kan. Ya kita ini merinding ini. Kita bagus lah ini kan kita. Lintasan itu ya, ini ada rumah kosong kan. Rumah kosong dari kosong. Jembatan ini bu ya kan. Iya, kan sini ada tunggul kayu Tras Johar itu. Tras Johar ya dulu. Itu ada. Jadi itulah lintasannya situ aja. Balik dulu tuh kalau masih buat dia poncok berak di atas pendakian itu. Yang ini. Habis itulah itu lintasnya memang dari situ. Dari sini aja. Jadi guys, ya, ini saya nggak tinggal di sini tuh 5 tahun ya. Jadi memang banyak perubahan. Dulu sih di sini cuman memang tidak ada pikiran untuk hal-hal yang seperti ini untuk dipublikasikan, karena memang kita tidak kenal yang namanya YouTube, Facebook itu ya. Facebook kan hanya sekedar Facebookan aja gitu. Jadi karena ini tadi zamannya maju, semua itu dipublikasikan untuk khayat umum, jadi kan tidak salah gitu. Jadi di sini memang sebetulnya kalau dikatakan rawan sih ya, rawan-rawannya ya rawan biasa begitu sih ya. Karena memang ini dulunya hutan dulu Bang, ini hutan lebat lah. Hutan lebat dulu di sini ya. Betul, itu hutan semi hutan lah. Jadi ya itu tadi. Jadi untuk hal seperti itu menurut saya memang masih hal yang wajar ya. Apalagi sekarang ini di kampung kami ini sudah banyak ya saudara kita tuh yang keluar gitu, nyari lahan keluar daripada sini. Jadi ya udah mulai kurang sih penduduknya. Jadi buat teman-teman khususnya daerah Dalu ya sekitarnya, kalau punya cerita-cerita yang memang menarik ataupun kejadian yang menarik, tahu tempatnya di mana, boleh aja nanti inbox ataupun DM, kita akan coba datang ya, kita wawancara, kita berbagi pengalaman begitu ya. Di sini niat saya itu hanya untuk hiburan, maksudnya memberikan edukasi bahwasannya hal-hal seperti itu tidak perlu takuti sih. Yang sebenarnya yang takut itu yang membuat yang membuat kita itu takut ya karena pikiran kita sendiri. Kalau kita pikiran tetap positif nggak ada masalah. Takut boleh, memang itu hal yang wajar, manusiawi, tapi jangan berlebihan begitu.
Karena kalau takut berlebihan itu yang bahaya. Ya, jadi tetap santai aja. Mereka juga nggak akan berani sih mukul, matiin manusia, itu nggak akan. Kecuali memang mereka itu dipelihara, diingu, dimakani oleh orang-orang yang memang senang dengan hal seperti itu. Kalau mereka tempat-tempat tinggalnya di rumah kosong itu nggak akan berani istilahnya menyakiti kita. Paling cuma ya menegur ataupun memberikan eksistensi dari pintu tertutup atau benda jatuh seperti itu. Ya, ini awal mula saya membuat video konten explore di kampung kita Kepayang ini ya. Jadi buat teman-teman luar sana yang nonton videonya, sekiranya itu bisa berpartisipasi, memberikan cerita horornya, berbagi kepada teman-teman yang lain. Jadi Bang Bud, kembali kepada Bang Budi lagi. Selain si Kunti itu ada lagi enggak? Tapi ini wilayah sini aja ya, wilayah yang memang setiap hari abang kan tinggal di sini. Ya, karena kan kita kan kerja kan sebagai driver kan. Driver. Jadi namanya tempat kita ini kan memang udah banyak rumah sih. Iya, udah banyak rumah. Masih jarang-jarang tapi bukan baru. Kalau orang-orang kita Batak ini bilangnya, saudara-saudara kita Batak ini bilangnya nggak punya kebun tapi kebunnya tahu-tahunya 50 hektar kan gitu. Jadi sepanjang perjalanan saya dari rumah ini sampai ke tempat kerja itu kurang lebih makan waktu setengah jam. Jadi melewati perkebunan sawit lah itu. Rumahnya bisa dihitung satu-satu lah itu kan itu. Masih di kebunnya nanti ada 10 hektar punya rumahnya. Itulah kan gitu. Jarang lah istilahnya gitu. Jadi karena biasa sih pulang malam nanti jam 1 malam, jam 2 malam, jam 11, jam 10 nggak nentu lah karena kan driver di lab. Karena kan yang terpuruk lah yang gimana kan itu. Iya, nama juga travel mobil muat sawit ya kan seperti itu. Jadi ya pernah sih ketemu sosok laki-laki yang bersurban putih, ibaratnya janggut, tapi dia cuma sekitar lewat aja, kayak lewat. Nanti kadang dia cuma diam, tapi nggak menunjukkan muka asli, muka nggak nampak kan, cuma nampak putih bersih, cuma ibaratnya gitu. Jadi kita sisinya ibaratnya ya saya kan cuma cari makan, jadi cuma permisi mbak, saya numpang lewat, nggak ganggu. Ayam bayang nampak, saya nggak nampak, saya permisi numpang lewat. Cuma itu aja sih setiap yang saya mau pulang itu aja terus yang saya ucapkan kan. Yang kedua, ibaratnya saya tuh lebih takut sama manusia bukan sama betul, hantu. Setuju. Kalau itu saya setuju. Karena kalau sama hantu ya kita bukan seumbar ataupun gimana. Kalaupun sampai tampak betul, takut paling pingsan besok masih bangun lah. Kalau ketemu orang ini ya itu. kita takutnya cuma orang jahat bukan bangun lagi lu. Memang bangun, cuman kan misalkan luka begitu. Biasanya pasti seperti itu aja sih. Kalau hantu enggak cuma harta yang diambil nggak masalah. Takutnya kita dianiaya, dipukul ataupun yang kita takutkan. Kalau aku pribadi yang saya takutkan manusia satu sama binatang buas. Kenapa dikatakan Bang Budi binatang buas? Karena memang ini kan daerah Riau ini masih ada sih apa sih namanya itu? Datuk atau gimana? Datuknya masih ada. Apalagi kan teman-teman akhir-akhir ini kan kita sering nampak di Sumut itu memang untuk daerah Sumatera, Riau khususnya itu memang sering sekali kejadian seperti itu. Datuk itu keluar yang peliharaan di sawit dan tidak sedikit juga memang makan korban dan entah tadi itu ternaknya ataupun warga-warga serang itu ada begitu. Cuma itu yang saya takut, binatang buas sama manusia. Ya sih, wajar sih. Saya juga seperti itu. Makanya kalau saya takut sama hantu nggak mungkin saya ngonten kan itu tadi. Karena memang ingin saya publikasikan Kepayang kita ini ya supaya tadi dapat perhatian pemerintah. Karena memang jalannya juga betul-betul memperhatinkan gitu. Sempit, baru berlubang-lubang. Sementara untuk ekonomi terus jalan dari sini. Hasil bumi terbesar untuk wilayah kita Kepayang. Untuk hasil bumi terbesar di wilayah kami. Tadi itu Tambusai ya, Kecamatan Tambusai. Makanya dipublikasi seperti itu biar ada perhatian seperti itu. Dari pemerintah. Jadi selain itu tidak lagi Bang Bud. Hanya yang terakhir tadi kakek-kakek tua itu. Kalau mimpi pernah nggak Bang Budi mimpi? Biasanya gini, ketika kita itu ditakut-takut contohnya di yang seperti di kerja itu kan, itu biasanya mimpi, nggak pernah. Kalau mimpi sih pernah kan itu, tapi kita beranggapan positif aja, mungkin itu cuma tembang tidur. Tembang bunga tidur ya, seperti itu. Kadang yang mimpi kadang kayak
kita dikejar-kejar hantu Kejar hantu gitu ya. Ya manusiawi lah ya kan. Manusiawi sih, Pokoknya manusiawi. nanti yang kita berantem lah, yang nanti kita mimpinya kayak mana ya saya bilangnya, takutan memang betul-betul kayak udah memang kita masuk ke tempat ruang yang sempit gelap itu kayak pengap entah gimana gitulah. Intinya dramatis lah. Dramatis kan itu macam-macam lah. Biasa mungkin ya teman-teman udah banyak juga yang ngalamin kan gitu. Jadi kita mulai dari beliau ya, Bang Budi. Nanti mungkin teman-teman lain juga boleh nyusul ya, karena memang di sini banyak sih tempat-tempat yang seperti itu. Bukan hanya 1-2 sih ya yang sering kejadian. Kok cuma 1 orang aja ya istilahnya hoaknya itu. Tapi ini memang ada beberapa orang yang memang sering kejadian seperti itu. Kalau pulang-pulang lewat jalan Gang Rukun ini, dulu nama nggak Gang Rukun, dulu ya Kepeng gitu aja, Kepeng Dalam, tembus Daudalu. Kok sekarang namanya udah Gang Rukun, udah ada nama sendiri ya, biar lebih cepat dimengenalin orang. Gang Rukun tembus dari Pasar Rabu. Dan ini lagi buat teman-teman khususnya daerah Daudalu, akses dari sini ke Daudalu tuh sudah rusak. Itu juga menjadi salah satu daya tarik tertentu gitu. Karena melewati itu juga jalannya Sungai Batu tuh Bang ya. Sungai Batu terus ke arah Pak Uco Tarkul itu juga. Pak Tarkul. Iya, itu serem-serem gimana gitu. Gimana ya, namanya gini lah. Ya dulu kan ini wilayah kita ini kan semi hutan. Semi hutan itu artinya masih banyak lah di belakang itu hutan-hutan besar. Ada yang di hutan rambung campur hutan kayu-kayu cipaha kan. Ya namanya kita apalah bukan baru kan ya, namanya kita di Sumatera ingin cari perubahan hidup yang lebih layak kan, jadi itulah beli hutan kita tanam. Saya tahu lah namanya masih bukan baru lah ya kan. Kayak yang kita bilang tadi ya, nanti di 2 hektar kabut sawit di situ rumah 1. Nanti 5 hektar yang macam yang punya berduit beli 5 hektar baru itu ada rumah. Jadi banyak masih kebun sawit yang kita lalui. Jadi pesannya ibaratnya untuk sahabat-sahabat semuanya, jangan ada pernah rasa takut untuk apa yang jelasnya percaya aja. Kalau kita itu numpang lewat. Sebenarnya jangan pernah sumbar juga lah ya kan. Dan yang jelas kan kita derajat lebih tinggi daripada mereka itu tadi. Dan biasanya seperti itu ya, 1 ingin kenalan, 2 biasanya kita tuh melakukan hal-hal yang memang kurang etis atau tidak sopan di wilayah. Contohnya kencing sembarangan. Enggak. Kalau kita biasanya kencing kan pasti, "Bah, putu numpang oyo" atau bismillah. Cowok seperti itu. Tapi kadang kita tuh asal sembarang kencing nggak apa-apa. Nah, itu biasanya mereka itu mau menggoda kita. Mana kalau kita mau seperti itu. Sama aja lah kayak rumah kita dimasukin harus bikin orang tanpa permisi. Tanpa permisi ya, sama aja dong marah. Kurang ajar namanya kencing sembarangan. Jadi guys, itulah story dari tempat yang akan kita explore malam ini ya. Jadi ini memang ada storynya, ada orang yang merasakan kejadian seperti itu. Jadi untuk teman-teman, nanti habis ini kita akan lanjut untuk explore lokasi tempat yang memang dipercayai sebagai wadah dia, tempat tinggal dia, dan lalu lintas dia dari sekitar rumahnya Bang Budi sih dibilang ya, karena memang rumah Bang Budi ini dekat sama paret, dan daerah kalau hujannya deras paret itu ya banjir. Paret itu banjir. Itu cuma 50 sampai 100 meter lah. Nah, itu tadi. Kok dulu nggak bisa lewat, sekarang sudah bisa. Kalau kemudian masih tidak bisa sekarang. Kayak gitu, yang nonton tuh jangan lupa ya di like gitu aja. Oke, Bang Budi, terima kasih atas pengalamannya, wawancara, dan terima juga atas waktunya sudah dikasih sama kami. Oke guys, kita ini akan explore sesuai apa yang diinfokan tadi. Ini kurang lebih kita posisinya memang di lokasi yang ditunjukkan oleh Bang Budi ya. Kita mulai dari sini, nanti kita ngarahnya yang dibilang menjadi tempat dia tinggal begitu ya. Seperti biasa kita bawa dupa ya. Karena memang kalau saya lab itu ekspor tuh nggak tahu kenapa
kayaknya dupa ini sebagai aroma terapi ya, penyemangat gitu istilahnya. Tapi kok teman-teman lain beranggapan hal-hal yang aneh-aneh ya terserah wis, nggak masalah. Ya. Suara anjing, suara jangkrik. Oke. Aduh, kita mulai ya guys ya, kita telusuri pinggir-pinggir ke sana ya. Oke, bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya khodamul khodam, ya khodamul jasad. Hadir, ikut. Untuk si kunci ya yang sering mengganggu Bang Budi, ini ingin kenalan, bukan maksudnya mengganggu ketenamu, enggak sih ya, lebih kepada ingin kenalan seperti itu. Ini jembatan ya guys, ini jembatan ke ladang siapa nih? Waktu Kirit. Jembatan ladang Waktu Kirit ya. Ikannya. Kenapa? Jadi keliling ini memang sawit semua guys ya. Sawit, ke rumah pun jarang. Dulu di sini rambung ini hutan. Ada juga pohon besarnya tapi udah tumbang. Selama ditanam sawit ini tamu-ramunya tumbang. Dulu lebih horor lagi karena memang rumahnya paling cuma 1-2 begitu. Kok sekarang di sini sudah ada lebih 10 kayak rumah ya, jadi sudah mulai rame begitu. Kok dulu cuman bisa dihitung. Yuk kita ke atas dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya khodamul khodam, ya khodamul jasad. Hadir, wujud. Tengok kasih ini dulu. Nah, ikan ini Ada. Kalau ikannya tapi biasanya sumur ini kita manfaatkan, biasanya warga sini tuh memanfaatkan sumur ini untuk keperluan sehari-hari. Contohnya macam mandi, nyuci piring. Ini biasanya nanti kalau udah nggak ada air, ini disedot. Sedot diambil. Ini kayak sumur nih kayak. bekas. Bekas sumur kayak ini. Sama di depan situ ada sumur satu lagi, 2. Jadi memang dulu sebelum ramai seperti ini ya di Gang Rukun ini, itu memang orang-orang warga sekitar ini lebih memanfaatkan paret-paret yang ada seperti ini, dibesarin, ditampung airnya dibesarin, jadi untuk ya tadi untuk sehari-hari, untuk mandi, untuk nyuci pakaian, bahkan kalau untuk minum memang mereka lebih condong satu nampung air hujan, terus buat sumur sendiri. Tapi kalau untuk paret-paret seperti ini memang dipakai untuk nyuci, mandi, nyuci piring seperti itu. Ada ikan enggak nih? Ada ikan enggak? Banyak ikannya. Ikan banyak, ikan kecil-kecil aja nih. Kalau Ya kan karena malam nongol-nongol ikannya. oh, ini sumur juga. Ini sumur. Ini sumur juga guys, tapi biasanya memang dimanfaatkan untuk diambil airnya. Ini sumur lama. Bisa mungkin untuk minum sih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa ikannya? Ini semak ya, jadi memang hati-hati. Ular takutnya. Bukan apa? Ular.
Paret semua nih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak jelas. Ini saya bawa, ini pakai senter orang tua saya ya. Senter saya itu masih di perjalanan. Saya kemarin lupa bawanya, dibawa tas lupa. Jadi ini pakai senter ayah saya gitu. Ini gurih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kodamul jasad. Hadir. Wujud. Di sini guys, rawan sebetulnya rawan gini. Karena kan saya tinggi. Jadi otomatis kalau memang mereka itu hadir, biasanya di pelepah-pelepah ya, gak nampak. Tapi pasti saya merasakan sih, memang itu memang ada hadir gitu, pasti saya merasakan. Untuk saat ini memang belum ada energi itu belum ada. Ini paret semua nih. Iya, ini tempat saya sering masang jaring. Di sini? Di sebelah sininya. Ini juga bekas sumur. Bekas sumur nih? Iya. Ini bekas sumur guys ya. Jadi memang kalau nggak ada air sat begitu, jadi warga sekitar sini termasuk orang tua saya itu mereka memanfaatkan air parit ini untuk keperluan sehari seperti tadi, nyuci piring, mandi atau bahkan untuk pakaian. So masa kayaknya enggak. Kalau semua ini guys, terus ini. Jadi kenapa di sini ada hal seperti itu? Ini Simpang 3 guys ya. Aliran ini Simpang 3. Coba di sini di stop. Ini Simpang 3, nampak nggak di sini? Nampak nggak ini? Nampak. Ini Simpang 3 ya. Kenapa rupanya Mas Abi dengan Simpang 3 seperti ini? Jadi konon dipercaya orang tua-tua dahulu ya. Kalau yang Simpang 3 seperti ini, itu biasanya tempat titik ketemunya air tadi itu menjadi pusat ya, mungkin itu tempat mandinya mereka ataupun menjadi tempat main-mainnya hal-hal seperti itu. Ya ini mau percaya tidak ya, seperti itu. Tapi karena parit ini dia tuh kalau banjir ada, kalau nggak banjir nggak ada ya. Mungkin tidak sedramatis yang dikatakan oleh ketua-tua dulu, kecuali sungai. Kalau sungai itu pasti. Nah, kalau sungai biasanya kalau ketemu air tiga begitu, itu kalau kita mau menggali, nyaring, itu pasti ditemukan walaupun nggak banyak sedikit, itu pasti ada kayak logam-logam mulia seperti emas gitu. Coba aja teman-teman cari ya, itu pasti ada. Kalau mau mencoba menggali. Dan dulu di sini saya dulu tuh ada pohon besar dulu di sini. Tapi nggak tahu kenapa, cuma di sini dulu ada pohon besar daerah sini ini. Ini kayaknya, oh enggak ini, enggak dulu memang di sini ada, karena dulu kan gabus nih, gabus, ada gabus guys. Tuh ikan itu. Bermunculan ikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kodam. Ya Kodamul jasad. Hadir. Wujud.
apa namanya? Waktu saya kesini itu memang orang yang warga sini itu mandi di sini itu ada pohonnya dulu di sini, ada pohon apa sih nggak tahu saya sebutannya. Kok Bang Budi tahu dia pohon tadi. Cuman kok sekarang sudah ditebang, sekarang sudah lama sih. Dan sekarang mereka itu nggak mandi lagi di sini, udah mandi masing-masing. Ya, ini sedotan airnya Lek Budi. Ini sedotannya ya? Iya. Iya, di sini ada kayunya sini. Bisa kayak ini. Nah, iya di sini. Ini kayaknya, kayu ini. Di sininya kayak kok. Karena ini majelis pemandiannya. Kita ke jembatan gitu, ke jembatannya. Nah, kiri ya. Jadi kali ini kita itu montennya dikamerain sama adik saya ya. Kalian lah belajar kan begitu. Ini Mas Abi nyari ikan apa nyari hantu ya? Sekali jalan lah. Namanya ada paret-paret nengok-nengok ya. Ini bukan kayu apa ya ini? Aku nggak tahu sih kayu deh. Kayu. Nggak ada sih di sini. Untuk vibrasi dari auranya nggak ada. Kosong. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Qadam. Qadam jasad. Hadir. Ucut. Oh, tadi lupa. Pembawaan itu. Iya. Ya nggak apa-apa guys. Nggak masalah. Penindai. Nanti guys, nanti di rumah itu kayaknya aku ambil dulu alatnya sekalian. Jadi ini jembatan dulu nggak seperti ini dulu semak ini jembatan ini. Sekarang aja udah bagus. Aslinya ini kita kurang penerangan. Udah bagus seperti ini dong. Untuk terang kali ya nggak mantap sudah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Qadamul Qadam. Ya Qadamul jasad. Hadir. Ikut. Kok bangke yuk. Bangke ini bangke tikus. Dari bawahnya bangke tikus. Kok bangke. Ini bangke ini udah berapa minggu nih? Bangke itu bangke. Rambutan guys. Juapan rambutan. Oh, astagfirullahaladzim. Kaget aku. Aku pun terkejut. Sapi guys, kok sapi kan mata senter kan matanya merah, kaget aku. Tuh aduh. Aduh. Ini kok rambutan kan? Rambutan hutan. Manis dari dikit. Oh, jadi guys, di sini tuh ada rumah kosong. Ya dulu memang ditempati sama adik-adik kita lah, bagi yang udah nikah. Nah, sekarang sudah lama terbengkalai. Saya nggak tahu ladangnya siapa. Cuman memang rumahnya itu nggak ditempati sama orangnya. Jadi dibiarkan terbengkalai seperti itu aja. Jadi dari feeling saya, dari pandangan saya juga memang dia itu tinggal di sini, ya kita masuk.
Nah, tengok. Oke. Itu ada rumah rayap. Nampak nggak ini? Nampak nggak? Hah? Nampak. Nampak rumah rayap. Jadi tetap, ya, percaya atau tidak, ketika rumah kita tadi itu, ya, ada rumah rayapnya, itu juga menjadi tempat yang kuat untuk mereka di situ. Ya, ini kata orang-orang tua dahulu. Ya, mau itu di hutan, di rumah sekalipun, itu memang ada sosoknya yang bersemayam ataupun menunggu di situ. Ya, ini terserah para penonton sih mau percaya atau tidak, sih nggak masalah. Ya, ini kita coba ini sebentar. Mau masuk kayaknya pun udah lapuk semua. Udah lapuk. Ini jambu bol. Hah? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah laku guys. Nggak bisa naik aku ini. Jangan naik kali. Sini kameranya. Ini udah laku guys. Jadi Bayu di situ dulu kayu. Tenang ya, tenang. Udah lapuk ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, khodamul khodam. Khodamul jasad. Ada lampu guys. Ini di bawah ini. Ini nggak selalu ya, dulu tempat adik-adik kita sih yang udah nikah ya. Nah, kita di sini santai bentar. Kalau di bawah itu kita coba di sini sebentar guys ya. Coba di sini sebentar, merokok untuk apa namanya, untuk merasakan, mengundang dia untuk interaksi dengan kita. Ya siapa tahu dia mau. Itu loh. Jadi buat teman-teman khususnya yang ada di daerah Dodo-Dalu, jika memang ada rekomendasi tempat-tempat yang seram, menantang, boleh komen ke video saya ataupun DM ya. Nanti kita datangi, seseram apa tempat itu, cocok ya. Kanan kiri sawit semua. Gelap. Jadi betul sunyi guys ya, betul-betul sunyi, tenang nggak gitu ya.
Besar guys ya. Itu rumah rakyat besar itu. Rumah rakyat itu besar. Jadi sampai membuat lantai rumah ini kayak gitu. Nah, karena didorong oleh rayap tadi. Ya. Ya tenang, anteng. Jadi kayaknya gimana gitu ya. Pokokku mati guys. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya qadamul qadam, ya qadamul jasad. Hadir. Loh. Tamu ke sini. Motor kereta pun nggak ada lewat ya, karena memang kalau sudah malam itu lebih tepatnya di Kepayang ini, di Gang Rukun itu memang tidak ada aktivitas kereta lewat, karena satu, lajangnya itu masih lajang tanggung, mereka belum tahu pacaran jadi nggak keluar, kecuali ada satu adik kita itu yang si Heru itu yang masih lajang. Nah, mungkin nanti pulangnya agak malam atau mungkin nggak pulang. Cuman dialah yang masih lajang, yang kemudian sudah dewasa. Yang lain-lainnya itu masih lajang tanggung. Nggak matiin, matiin kita ngesot ke sana. Jadi di sini tuh guys, ada satu pohon yang sampai sekarang itu masih berbuah dan buahnya masih bisa dimanfaatkan, kita makan. Itu pohon mangga. Yuk kita ke pohon mangga. Ini pohon mangganya guys ya. Cuman dulu di samping pohon mangga ini, ingat saya ada ada batang kayu tapi dia tumbang besar dulu di samping ini. Lalu kenapa Mas Abi ke pohon mangga ini? Jadi memang rute si wanita yang mengganggu Bang Budi tadi itu main-mainnya ke sini gitu. Dari sini rumah kosong, jembatan. Itu. Jadi dia cuma di dari sini aja. Jadi ini salah satu tempat dia di sini. Ya. Sebetulnya ya bukan hanya dia, tapi yang sering payapan ya, main-main begitu itu ya dia. Tapi untuk warga sekitar nggak ada masalah sih, karena mereka memang tidak usil kepada semua, enggak. Jadi memang ya namanya juga kita tinggal di kampung mereka ya, jadi ya otomatis kenalan atau bersahabat tuh hal yang wajar ya. Ini besar pohonnya guys, tinggi besar ya. Ini termasuk pembatas ladang antara warga sekitar ya. Kenapa Mas Abi tahu? Ya tahu ya, karena tinggal di sini. Dia tahu ini termasuk batas antara ladang.
Jadi guys, mau apa? Ini buat teman-teman ya, yang punya penglihatan mata batin. Di tempat yang saya shot ini ya, di sini ada satu sosok dia itu duduk begitu, tapi saya nggak tahu jenisnya apa. Bukan kunti, bukan. Ini di sini. Ya Allahu alam lah ya. Karena saya menangkap energi dari situ, dan dalam pandangan mata batin saya di sini ada satu. Nah, Mas rokok. Yalah, jadi seperti itulah suasana di malam hari di Gang Rukun ini ya, dengan segala cerita horornya ataupun gangguannya ya. Next time kita akan explore yang di daerah-daerah sini yang memang warga sekitarnya itu sering diganggu ataupun pernah mendapat penampakan dari hal-hal yang tak kasat mata. Untuk teman-teman yang sudah nonton, jangan lupa di like, komen, share, serta subscribe juga. Karena apa? Subscribe itu nggak bayar tapi gratis. Jangan lupa dipantau terus untuk video-video saya selanjutnya ya. Mungkin saya akan sering-sering konten untuk di daerah Galuh dan sekitarnya. Oke, gitu aja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.